selesai, zaman anugerah akan selesai pada tahun 2010. Ya, ternyata sekarang 2020 ya. Saya selalu mengatakan bukan masalah selesai nggak selesai, tapi masalahnya adalah apa? Waktu itu akan terus berjalan. Dan waktu tidak pernah menunggu, dan tidak pernah waktu ada pengulangan, tidak ada. Yang ada adalah di dalam setiap waktu yang diberikan oleh Tuhan itu, Dia memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan demi kesempatan dan demi kesempatan. Sehingga pada waktu kita melewati kesempatan pertama, Dia tidak memberikan kesempatan begitu. Tidak, Dia tetap memberikan kesempatan yang kedua. Pada waktu itu lewat, tetap Dia akan memberikan pada kesempatan ketiga. Lalu apa dong? Masalahnya adalah pada saat kita melewati kesempatan pertama, kedua, dan ketiga, itu akan membuat dia menjadi reda. Artinya apa? Kita mengacukan dia, kita mengabaikan dia. Sedangkan pada waktu kita mengambil kesempatan itu, justru itu adalah waktu di mana kita belajar apa? Lebih dekat, lebih dalam di dalam pengenalan akan Yesus Juru Selamat kita. Sehingga pada saat kita melewatkan itu semua, ya, kita akan benar tertinggal. Ya, seperti hal dalam pertandingan. Banyak yang sudah berlari, banyak yang sudah berjalan, kita masih santai. Sehingga pada suatu waktunya ditiup trompet sudah menjelang hari terakhir, kita sudah tertinggal jauh. Oleh karena itu mari kita pelajari dengan benar. Setiap tanda, setiap firman, setiap teguran yang diberikan oleh Tuhan kita. Kita lanjut. Ayat yang 10. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Benar, kita sudah lihat. Beberapa waktu yang kemarin ini terjadi ketegangan antara Cina dan Amerika, terjadi ketegangan antara Amerika dengan Iran. Ya, bangsa melawan bangsa. Itu sudah terjadi, saudara-saudara. Ya. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat. Akan ada apa lagi? Penyakit, sampar, dan kelaparan. Sudah. Kita sudah mengalami tsunami. Kita sudah mengalami gempa. Bahkan ada banyak retakan-retakan bumi. Yang sekarang bahkan ada beberapa yang sedang gentar. Apa? Akan terjadi pecahan lempengan bumi. Dan itu artinya persis di Pulau Jawa. Jadi kalau itu terjadi, ya siap. Kenapa? Karena memang itu harus. Ya, tidak ada satu kuasa apapun yang dapat menutup retakan lempengan bumi itu dengan lem UHU, nggak bisa. Ivan Fox nggak bisa. Ya. Harus siap, ya harus siap. Ya. Kemudian apa lagi? Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, karena kita sekarang sudah banyak mendengar apa? Angin puyuh, puting beliung. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu pun di Jakarta sudah mengalami hujan es batu yang gede-gede. Jakarta yang panas seperti ini, saudara-saudara. Dan ayat yang 12, tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan diperhadapkan kepada raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Sudah terjadi, sudah. Terutama buat saudara-saudara seiman kita yang ada di daerah. Ya. Tapi itu akan terjadi, ya akan terjadi. Kita tidak tahu apakah Jakarta ini akan mengalami hal seperti itu. Tangerang, Bekasi, Depok, sudah, tapi sudah. Tapi bukan masalah sudah atau tidaknya lagi, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan diri kita dan berjaga-jaga. Kita masuk yang ke-13. Ayat 13 dan 15 ini berbicara tentang hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang anak. Apa? Ayat 13. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk apa? Untuk bersaksi. Ingat, pintu ketiga adalah memperkatakan firman-Nya. Di dalam memperkatakan firman-Nya ini, bukan hanya kita membaca Alkitab, memperkatakan Alkitab, tidak.
Memperkenalkan firman ini berbicara juga tentang bagaimana kita menjadi saksi. Ya, menjadi saksi itu adalah bagian peran dan fungsi yang harus dilakukan seorang anak. Ya, ada 3 hal: murid, hamba, dan sahabat. Dan ketiganya ini harus bisa melakukan hal yang sama, bersaksi. Menyaksikan bukan apa yang kita alami. Menyaksikan bukan, woi, saya ditabrak mobil tapi saya tidak lecet satupun. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi banyak orang menunggu terjadinya mujizat baru mereka bersaksi. Ya, itu saya alami. Dari pertama kali saya melakukan pelayanan, ya, pada saat diminta ruang kesaksian, pasti banyak yang sulit bersaksi. Kenapa? Semuanya biasa-biasa saja, Pak Firman. Seperti hari-hari kemarin. Bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Mereka lupa, saudara-saudara. Kalau mereka bisa mandi itu harus bersyukur. Harus disaksikan. Kenapa? Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa mandi karena tidak punya air bersih. Tapi itu yang terjadi. Makanya ada lagu mujizat itu masih ada. Untuk mengingatkan kepada kita semua. Ya, jangan menunggu mujizat, karena mujizat itu terjadi setiap hari. Amin. Ya, jadi ini adalah kesempatan buat kita untuk bersaksi. Saya berkatakan beberapa kepada anak-anak rohani saya apa? Belajar mendengar suara Tuhan. Ya. Karena pada saat dia mengajak kita untuk berdiam, bukan arti kita diam tidak melakukan apa-apa. Seperti sekali itu, dirumahkan, bukan berarti tidak di rumah tidak melakukan apa-apa, tidak. Tetapi kita berdiam untuk mendengar suara Tuhan, yaitu apa? Untuk berjaga-jaga. Artinya apa? Pada saat Tuhan mau kita bertindak, kita harus bertindak. Jadi kalau ayat 13 ini mengatakan ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersaksi, yes, bersiap-siaplah. Karena sekali lagi saudara-saudara, banyak gereja-gereja Tuhan terlalu fokus kepada hal berbuah. Mereka lupa. Jangankan ngomong berbuah, saudara-saudara. Hal bertumbuh pun itu bukanlah bagian kita. Paulus mengatakan, aku menang, Apolos menyiram. Tapi bukan masalah yang menang dan menyiram yang utama. Tapi Yesus itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan, itu yang utama. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan buah, bagaimana kita bisa mendapat buah jikalau kita tanpa kita sadari kita tidak bertumbuh. Kenapa kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak dibangun dan terbangun di atas dasar yang benar. Artinya kita tidak berakar. Itu sebabnya firman-Nya mengatakan apa? Engkau akan seperti pohon di dalam tepian air. Apa? Yang akan merambat akar-akarnya ke tepian air. Artinya apa? Mencari sumber. Bukan mencari berkah. Mencari sumber kehidupan itu. Karena di sanalah kita akan mengakar dan kita akan bisa dibangun dan terbangun. Pada saat itulah Tuhan pasti memberikan kepada kita pertumbuhan. Ya. Jadi harus siap. Sebagai anak Tuhan dalam kondisi seperti ini, kesempatan bagi kita untuk bersaksi. Amin. Oke. Berikutnya, ayat 14 katakan apa? Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan dahulu tentang pembelaan. Ya kadang-kadang kita suka begitu tuh. Ya, kalau kita menghadapi sesuatu pun kita langsung apa? Saya nggak salah loh. Saya kan begini. Bukan itu, saudara-saudara. Allah tidak memerlukan alasan. Allah tidak memerlukan pembelaan. Yang Allah perlukan adalah bagaimana engkau menjadi taat. Ya, di sini dikatakan jelas, tetapkanlah hatimu. Artinya apa? Ingat pada waktu Yosua menggantikan Musa. Kita tahu Yosua adalah salah satu dari 3 pengintai yang begitu luar biasa. Ya, di mana banyak pengintai mengatakan, jangan berperang, jangan maju, banyak orang-orang kaya, banyak orang raksasa, orang-orang yang luar biasa. Tapi mereka mengatakan tidak.
Kita maju dan kita akan menjadi menang. Tapi apa yang terjadi? Pada saat Musa selesai dan dia terpilih sebagai penggantinya. Yosua 1, 6-9 dikatakan apa? Allah 3 kali memperingatkan. Kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Bahkan sampai puncaknya Allah mengatakan, bukankah aku perintahkan kuatkan dan teguhkan hati. Ini adalah bagian kita. Menetapkan hati, menguatkan dan meneguhkan hati, itu adalah bagian kita. Itu yang diminta oleh Tuhan sebagai keputusan. Jika engkau, anakku, sudah kupindahkan dari gelap kepada terang, itu bukanlah pilihan. Tapi setelah kau di dalam terang ini, maukah engkau berjalan bersama dengan aku? Itu sebabnya Paulus mengatakan apa? Pada saat aku berlari, aku tidak mau menoleh ke belakang. Aku melupakan apa yang di belakang. Tapi tidak. Banyak gereja, banyak anak-anak Tuhan masih mau hidup di masa lalu. Bahkan kadang-kadang dalam bersaksi pun mereka bangga sekali akan masa lalu mereka. Bukan memetik pembelajaran. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya, jadi sekali lagi, tetapkan hatimu. Di dalam masa-masa sulit seperti ini harus maju sebagai saksi Kristus. Kenapa? Karena sudah ada pembelajaran yang diberikan oleh Tuhan, karena sudah ada pengajaran yang engkau dapatkan. Ayat yang 15. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang dan dibantah oleh orang-orangmu. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita seorang diri, tetapi Dia memperlengkapi kita. Itu sebabnya mengapa dari Kejadian sampai dengan Wahyu, Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri. Karena Dia tahu dosa telah menghilangkan, telah menghancurkan kemuliaan Allah di dalam diri manusia. Itu sebabnya dalam visinya Dia katakan apa? Aku ingin mengembalikan engkau manusia berdosa kembali menjadi anak. Kenapa? Karena memang dari awalnya engkau ditetapkan menjadi anak. Tetapi sekali lagi, itu bukan keputusan Tuhan. Tapi masalahnya keputusan kita, mau atau tidak kita menjadi anak. Mau atau tidak kita dikembalikan statusnya sebagai seorang anak. Makanya kadang-kadang saya suka sedih campur kemas. Ya. Kadang-kadang seorang berkata-kata, cukup percaya saudara-saudara, cukup percaya, maka engkau diselamatkan. Mungkin di satu sisi ada benar, tapi di sisi lain tidak. Karena percaya seringkali hanya terdapat di mulut. Itu sebabnya Yohanes tidak mengatakan dalam pasal pertama ayat yang ke-12, barang siapa percaya maka dia akan diberikan kuasa. Tidak. Yohanes mengatakan barang siapa menerima maka dia akan diberikan kuasa. Siapa? Yaitu mereka yang percaya. Ya, of course. Karena pada setiap orang yang menerimanya pasti percaya. Nah, itu sebabnya saya selalu ingatkan. 3 langkah pertama yang harus dilakukan untuk menjadi anak. Apa? Percaya dan memiliki. Percaya dan menerima. Kalau kamu memang percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, ya terima Dia. Undang Dia masuk. Jadikan Dia Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Itulah awal di mana kita menjadi anak. Dan pada saat proses ketiga, mengenakan Kristus, itu adalah proses di mana kita sebagai seorang anak diubahkan, dipersiapkan untuk menjadi ahli warisnya. Amin. Oke. Kita masuk kembali ke ayat yang ke-16 ya. Jadi kita ingat 13-19 itu adalah kesempatan ada bagaimana kita meresponi dalam situasi-situasi yang seperti sekarang ini.
Ya, karena apa? Karena ayat 15 jelas mengatakan bahwa Dia memberikan kepada kita kasih karunia-Nya. Amin. Ayat 16. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, sahabatmu, bahkan ada dibunuh. Ayat 17. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena aku. Gimana nih Pak Firman? Sudah terjadi belum? Ya, sebagian sudah terjadi. Ya, ada beberapa anak-anak keluarga saya ya, mengalami gesekan. Ya. Saya katakan, firman Tuhan ini benar. Kenapa? Karena yang akan menekan kita, yang akan mengoyak hati kita, bukan orang-orang jauh di sana, bukan, tapi orang-orang terdekat. Itu sebabnya Allah mau melalui kita sebagai anaknya, ada iman yang dapat menyelamatkan. Ya. Ada istri yang mau percaya, tapi dihambat oleh siapa? Oleh suami. Bukan tetangga, suami. Ada anak yang mau terima Tuhan, tapi dihambat oleh siapa? Orang tua. Banyak hal sudah terjadi. Dan ini juga merupakan tanda apa? Untuk kita melatih diri kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, latih dan kuasailah dirimu. Aku melatih diriku sebagai seorang petinju. Masa orang berlatih bertinju yang dilatih badannya goyang-goyang? Kan enggak. Ya kan? Yang dilatih pukulannya. Sama. Ini yang harus dilakukan sebagai seorang anak. Ya. Apa? Belajar. Ya. Banyak orang menyatakan apa? Rendahkan hati. Jujur, di dalam beberapa pelajaran PA waktu yang lalu, kita juga diingatkan apa? Tidak ada orang yang dapat merendahkan hati. Yes. Saya harus katakan ya. Kenapa? Efesus mengatakan apa? Oleh karena kasih karunia. Sekali lagi. Belajar melatih hati. Belajar menerima. Maka dia akan mengerti. Bagaimana caranya menggenapkan rancangan dalam kehidupan kita pribadi pas pribadi. Oke, saudara-saudara, kita jadi gak usah heran kalau ada kekangan-kekangan, kalau ada guncangan-guncangan di dalam keluarga, dalam rumah tangga, ya. Bukan itu berarti, oh ini bukan pasangan saya, oh ini bukan anak, bukan. Tapi justru itu melatih kita untuk apa? Lebih dekat lagi, untuk lebih apa? Lebih belajar lagi, membuka hati kita kepada Tuhan. Ya. Ayat ke-18 dan 19. Ya. Ini berbicara tentang janji dan pengharapan. Tetapi tidak selai pun dari rambutmu akan hilang. Ya, walaupun kita mengalami guncangan, kita mengalami penderitaan, tapi selai rambut pun tidak akan hilang jika itu tidak atas izin Allah. Ya. Ayat 19 katakan apa? Dan kalau, ya, jikalau kamu, kita semua bertahan di dalam jalan kebenaran dan hidup, maka kamu akan memperoleh hidup. Amin. Ya. Hal ini di confirm, digenapi melalui Roma pasal 5. Mari kita lihat Roma pasal 5. Roma pasal 5. Ya. Kita lihat Roma pasal 5. Ya. Ayat yang ketiga. Kita baca dari ayat yang pertama saja, ya. Sudah dapat? Roma pasal 5. Ya. Judulnya adalah hasil pembenaran. Ya. Tapi pembenarannya akan kita bicarakan di episode berikutnya. Ya. Oke, saya bacakan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman
Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman pada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia inilah kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Perhatikan ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jadi di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah-tengah situasi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh sembarangan bertemu orang, harus ada jarak, distance. Ternyata dikatakan apa? Kita dapat bermegah dalam kesengsaraan itu, dalam kesulitan itu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ayat 4. Dan ketekunan ini akan menimbulkan apa? Tahan uji, saudara-saudara. Dan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Benar? Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin? Yes. Jadi saudara-saudara, ya, mari kita sama-sama belajar melihat bahwa segala sesuatu ada dalam pengaturannya. Terlepas apakah manusia itu percaya atau tidak. Terlepas apakah manusia itu benar sudah menjadi anak atau tidak. Kenapa? Karena dunia ini memang sedang menuju kehancurannya. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi sekali lagi, setiap anak-anaknya akan menerima janji apa? Hidup bersama Yesus di dalam Yerusalem. Jadi, walaupun kita harus diam di rumah 2 minggu, 3, bahkan terakhir kita dengar kabar sampai dengan Mei, ya, tetap percaya. Jalani bagiannya, senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, selalu menyeru namanya, bukan nama bos kita, bukan nama tetangga, bukan nama orang tua, nama siapapun, tapi menyeru nama Yesus. Tiga, perkatakan firman. Artinya apa? Perkatakan firman-Nya dapat dilakukan dengan merenungkan firman Tuhan, membacanya, melalui doa, melalui bersaksi, dan melalui pujian. Ya, itu bagian kita. Maka pada saat kita melakukan bagian kita, maka Dia, Allah, yang pencipta langit dan bumi, Allah yang empunya langit dan bumi, akan menyempurnakan segala sesuatu. Karena Dia mengatakan dalam Roma 8, hingga saat ini Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Firman Tuhan selesai, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke dalam doa berkat, kita nyanyikan satu buah lagu. Haleluya. Kasih Tuhan. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kita berdiri. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Kalau pada hari ini, waktu ini, kesempatan ini Tuhan Kau berikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru. Bapa, ingatkan kepada kami bahwa pengertian-pengertian itu akan menjadi sia-sia pada saat kami tidak melakukan. Karena di hadapan-Mu setiap pengertian wajib hukumnya untuk dilakukan. Oh Bapa, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terkasih di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau yang telah mengajar mereka, Engkau yang telah memanggil mereka, ingatkan pada mereka semua bahwa bukan lagi waktunya untuk mereka memilah dan memilih, tetapi inilah waktu di mana mereka harus mengambil suatu keputusan. Apakah mereka mau melangkahkan kaki, berpegangan tangan dengan Engkau? Karena waktu semakin dekat. Hamba berdoa untuk mereka yang mengalami masalah-masalah pribadi, rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak. Tuhan, biar sekiranya tangan pengasihan-Mu yang mencelikkan mata batin mereka, untuk mereka melihat bahwa sekaranglah waktu untuk mereka memulai perilaku mereka sebagai seorang anak. Entah itu mereka sebagai orang tua, entah itu mereka sebagai seorang anak, entah itu mereka seorang suami, entah itu mereka seorang istri. Tapi inilah waktunya untuk mereka menunjukkan benar, kamilah anakmu, kamilah gereja. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk situasi yang masih mencekam. Kami tidak menyatakan pada saat kami menerima panggilan menjadi anakmu, maka Kau menghapus seluruh kekhawatiran dan ketakutan. Tidak. Tapi sebaliknya, Engkau menyatakan Kau akan memberikan penguatan, Kau akan memberikan penyertaan dan penghiburan. Dan itulah yang kami pegang janji-Mu ya Bapak. Menyerahkan masa-masa karantina masing-masing di rumah, masa-masa di mana kami harus berdiam diri, biarlah itu semua kami lakukan dengan hati yang tulus, belajar taat. Karena sekali lagi firman-Mu mengatakan, kami Engkau kuduskan untuk menjadi taat. Taat kepada Yesus, artinya juga taat kepada pemerintah. Kami juga berdoa untuk pemerintahan Indonesia, dari presiden dan jajarannya, serta seluruh tenaga-tenaga medis. Kami percaya Tuhan, hikmat-Mu pun menyertai mereka, dan Kau akan memakai mereka untuk mewujudkan, untuk turut menggenapi setiap daripada rancangan bagi kami, anak-anak. Terima kasih. Kami percaya Bapak, walaupun firman-Mu saat ini boleh selesai, tapi kami percaya firman itu akan menjadi rema pada saat kami melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Mari kita arahkan hati dan angkat kedua tangan. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa di surga, Allah yang menghadapkan wajahnya, Allah yang menyinarinya, menjadikan kita anak-anak yang berhak untuk menerima janji Allah. Yang terkait Bapa di surga, cita kasih dan masih dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan menyertai kehidupan Roh Kudus yang akan menyertai kita sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang percaya dalam firman-Nya bersama katakan,